Konseling realitas. Pengertian konseling realitas. Konseling realitas adalah salah satu pendekatan konseling yang berfokus pada masa sekarang dan masa depan, tidak pada masa lalu. Hal ini dikarenakan pandangan pendekatan realitas mengenai manusia bahwa masa lalunya itu bersifat lampau dan tidak dapat diulang maupun diubah. Menurut William Glasser, konseling realitas merupakan suatu bentuk teknik konseling yang berorientasi pada tingkah laku sekarang, dan konseling realitas merupakan suatu proses yang rasional. Klien diarahkan untuk menumbuhkan tanggung jawab bagi dirinya sendiri. Konseling realitas memandang sebagai salah satu proses yang rasional. Dalam proses tersebut, konselor harus menciptakan suasana yang hangat dan penuh pengertian, serta yang paling penting menumbuhkan pengertian pada klien bahwa mereka harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tujuan konseling realitas. Tujuan konseling realitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai yang adanya dengan keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Tahap-tahap konseling realitas ada 7 tahap. Yang pertama, konselor menunjukkan keterlibatan dengan klien. Tahap kedua, fokus pada perilaku sekarang. Tahap ketiga, mengeksplorasi total behavioral klien. Tahap keempat, klien menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Tahap kelima, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Tahap keenam, membuat komitmen. Dan tahap terakhir, tidak menerima permintaan maaf atas alasan konseling. Teknik-teknik dalam konseling realitas. Ada 10. Yang pertama yaitu memperkuat tingkah laku. Yang kedua, modeling. Yang ketiga, metafor. Yang keempat, hubungan. Yang kelima, pertanyaan. Yang keenam, intervensi, paradoks. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan. Yang kedelapan, adiksi positif. Yang kesembilan, penggunaan kata kerja. Serta yang kesepuluh yaitu konsekuensi natural. Kelebihan dan kekurangan konseling realitas. Kelebihan 1. Terapi realitas ini fleksibel, dapat diterapkan dalam konseling individu dan kelompok. Kedua, terapi realitas tepat diterapkan dalam perawatan penyalahgunaan perilaku, penyalahgunaan obat-obatan, penyimpangan kepribadian. Yang ketiga, terapi realitas meningkatkan tanggung jawab dan kebebasan dalam diri individu tanpa menyalahkan dan mengkritik seluruh kepribadiannya. Kekurangan konseling realitas. 1. Terapi realitas terlalu menekankan pada tingkah laku masa kini sehingga terkadang mengabaikan konsep lain seperti alam bawah sadar.